Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan secara manual dari UDS Prima ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan menyusun jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet ya. Di mana untuk menyusun neraca lajur silahkan kalian siapkan dulu untuk bentuk neraca lajurnya ya. Jadi neraca lajur yang saya gunakan di sana neraca lajur 12 kolom di mana masing-masing kolom ada kolom kode akun terus nama akun, lalu kolom neraca saldo debit kredit, penyesuaian neraca saldo disesuaikan, kemudian kolom rugi laba dan kolom neraca. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja bagaimana cara menyusun neraca lajur ini atau worksheet ini. Yang pertama, silakan kalian masukkan dulu untuk kode akun dan nama akun. Ini bisa kalian ambil dari daftar nama-nama akun ya, yang ada di daftar akun. Kemudian setelah kalian masukkan, yang pertama kita akan coba masukkan untuk mengisi kolom neraca saldo ini. Nah, untuk kolom neraca saldo ini cukup mudah. Silakan kalian tinggal pindahkan saja daftar saldo yang ada di trial balance ini. Ya, kalian tinggal memindahkan saja seluruh saldo yang ada di trial balance 31 Desember, masukkan ke worksheet kolom neraca saldo ini. Oke, yang debit silahkan kalian masukkan di sebelah debit, yang kredit silahkan kalian masukkan sebelah kredit. Nah, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Kemudian selanjutnya kalian bisa jumlahkan debit dan kredit dan otomatis untuk jumlah kolom neraca saldo debit dan kredit mestinya harus sama dengan jumlah debit kredit yang ada di trial balance 31 Desember ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kolom penyesuaian, kalian bisa ambil atau posting dari adjustment atau jurnal penyesuaian yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk memasukkan atau mengisi kolom penyesuaian, kalian tinggal memindahkan saja data rekapitulasi yang ada di jurnal penyesuaian ini. Kita perhatikan di sini data rekapitulasi di sisi debit, di sini ada berapa saldo ya, banyak saldo nih muncul, ada beberapa akun muncul. Kemudian di sisi kredit pun sama, ada beberapa saldo akun muncul di sini. Kalian tinggal pindahkan saja ke worksheet kolom penyesuaian ini. Caranya adalah, misal kita mulai dari sisi debit terlebih dahulu. Di sisi debit ada kode akun 1101, saldonya debit. Berarti kita masuk di kolom penyesuaian ini, kita cari kode 1101 berarti adalah cash in bank. Tadi cash in bank di penyesuaian muncul di sisi debit, kita masukkan ke sini. Oke, lalu yang kedua, muncul lagi di sisi debit adalah kode akun 61101, 61102, 61 sampai 60108, 61108 ya, 61101 ya berarti 61101 berarti dari sini yaitu dari akun internet ini. Silakan masukkan tadi semua di sisi debit ya. Yang pertama untuk 61101 atau internet electricity ini tadi ada saldonya adalah 1.020.000. Kita masukkan ke sini. Oke, 1.020.000 ya, sini. Lalu yang kedua untuk 61102 5.900.000, 6103 3.630.000, lalu 2.500.000 untuk 61104 sampai 61109. Ini kalian masukkan semua ya di sini, sesuaikan kode ya sampai 61108 berarti sampai sini. Masukkan semua. Sesuaikan dengan kode akunnya di sini. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada 6108 sudah ya, 16 juta tadi. Ya, sudah. Lalu yang selanjutnya ada 91002. Nilainya 320. 91002 berarti yang ini kalian masukkan sisi sebelah debit. Dan selanjutnya untuk 91104 16 juta sekian. Berarti yang di sini. Ya. Untuk sisi debit kolom penyesuaian selesai. Sekarang kita masukkan saldo di rekapitulasi jurnal penyesuaian yang sisi kredit. Caranya seperti tadi, silakan kalian masukkan semua ya, akun-akun atau saldo akun yang muncul di sisi sebelah kredit ya di kolom penyesuaian sini. Nah, setelah kalian masukkan nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, oke, 11202
Itu di sisi kredit ini adalah 1102, berarti yang ini 3.630 dan seterusnya ini sampai ke bawah. Lalu kemudian kalian bisa jumlahkan sisi debit dan kredit, mestinya jumlahnya ya sama dengan yang ada di jurnal penyusunan ini, yaitu 51.173.692. Sama ya, karena tinggal memindahkan saja yang ada di sini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, itu adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian. Contohnya misalnya seperti ini. Di neraca saldo muncul saldo debit. Di kolom penyesuaian juga muncul saldo debit. Oke, karena debit ketemu debit, maka kalian jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi debit, kolom neraca saldo disesuaikan. Jadi ini ditambah ini karena debit ketemu debit ya, kita jumlahkan, kita letakkan di neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit. Oke, lalu untuk neraca saldo di kolom neraca saldo untuk petty cash itu muncul sisi debit. Di penyesuaian di sini tidak ada. Karena tidak ada, maka otomatis saldo debit di neraca saldo ini akan jadi saldo debit di neraca saldo disesuaikan. Ini pun sama. Di penyesuaian dia tidak ada, otomatis ini akan jadi saldo debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk allowance for debt full debt. Allowance for debt full debt, di sini di neraca saldo muncul saldo kredit. Di penyesuaian juga muncul saldo kredit. Oke, kredit ketemu kredit. Kalian jumlahkan, letakkan saldonya di sisi kredit, di kolom neraca saldo disesuaikan. Seperti itu. Oke, untuk merchandise, karena di sini kosong, kita tinggal pindahkan saja di sebelah debit, karena di sini saldo debit. Nah, sekarang yang office supplies. Di neraca saldo, muncul saldo office supplies 13.600. Di sisi kolom penyesuaian, ya di kolom penyesuaian muncul saldo di sisi kredit. Oke, di sini kita lihat saldonya di penyesuaian muncul di kredit, di neraca saldo muncul di sisi sebelah debit. Oke, karena debit ketemu kredit, berarti kita cari selisihnya. Karena saldo debit lebih besar, maka saldo debit dikurangi dengan saldo kredit. Selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, karena saldo debit lebih besar, maka selisih antara saldo debit di neraca saldo dengan saldo kredit di penyesuaian, selisihnya kita letakkan sebagai saldo debit di neraca saldo disesuaikan. Oke, begitupun dengan prepaid insurance. Di neraca saldo muncul saldo debit. Di penyesuaian muncul saldo kredit. Oke, debit ketemu kredit. Karena saldonya lebih besar debit, maka selisih antara debit dan kredit atau saldo debit dan kredit ini kita letakkan saldonya di sisi sebelah debit atau sama dengan 24 juta dikurangi dengan 1 juta. Seperti itu. Karena beda beda sisi ya, sisi debit dan sisi kredit. Makanya debit ini dikurangi dengan kredit. Tetapi kalau saldo kreditnya dia lebih besar dari saldo debit, maka selisihnya nanti letakkan di sisi sebelah kredit. Karena saldonya lebih besar kredit misalnya. Karena ini saldo debit lebih besar, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit. Oke. Lalu prepaid rent. Debit ya, di sini di neraca saldo ada saldo debit prepaid rent. Di penyesuaian muncul saldo kredit di penyesuaian. Oke, karena debit ketemu kredit, maka ini kita kurangi, selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit karena saldo debit lebih besar. Seperti itu. Dan seterusnya silakan untuk ini kredit ketemu kredit berarti kalian jumlahkan, kalian letakkan di sisi kredit seperti ini ya. Lalu ini untuk facial karena di penyesuaian tidak muncul saldo, maka otomatis ini tinggal memindahkan saja di sini. Nah, seperti itu ya. Silakan kalian akumulasi seperti itu sampai dengan terakhir sehingga nanti kira-kira hasilnya setelah selesai diakumulasi hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya dan menghasilkan saldo debit kredit jumlahnya totalnya adalah 4.521.595.430. Oke, debit dan kredit dia seimbang. Oke, seperti itu untuk kolom neraca saldo disesuaikan. Sekarang kita masuk kolom laba rugi atau rugi laba. Kita tahu bahwa kolom rugi laba itu kolom terkait mencari laba atau rugi atau terkait dengan laporan laba atau rugi ya, mencari selisih laba dan rugi.
Kalau kita bicara tentang laba atau rugi, maka kita bicara tentang akun pendapatan dan akun beban. Sehingga di sini untuk akun pendapatan dan beban itu adalah akun-akun yang dimulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Ya, jadi kode 4 sampai kode 9 ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun-akun yang berhubungan dengan beban. Sehingga yang akan kita masukkan saldonya di kolom rugi laba itu adalah saldo-saldo akun pendapatan dan beban, yaitu akun-akun mulai dari kode 4 sampai kode 9 ini. Oke, sekarang kita pindahkan di sini. Nah, untuk mengisi rugi laba, saldo yang akan kita gunakan itu adalah saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan. Ya, neraca saldo disesuaikan berarti sumber datanya adalah saldo ini. Ini adalah sumber data saldo yang akan kita gunakan untuk menyusun atau untuk mengisi kolom rugi laba ini. Oke, kita pindahkan saja. Kita tinggal pindahkan saja. Ya, semua saldonya ini. Kita yang ini kita masukkan di sisi kredit seperti ini, ya. Yang ini debit, kita masukkan debit, kita tinggal memindahkan saja. Tinggal pindahkan neraca saldo saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 sampai kode 9. Yang kredit kita pindahkan kredit, yang debit kita pindahkan debit, debit seperti ini ya. Ini kredit, kita pindahkan kredit. Oke, yang ini kan debit semua ya. Ini kita pindahkan saja di sini, kita masukkan ke sini. Oke, seperti itu. Dan yang dua ini kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup simpel untuk mengisi kolom rugi laba ini. Cukup mengambil saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari akun kode 4 sampai dengan kode akun 9. Saldonya kita tinggal pindahkan saja. Jangan lupa bahwa saldo yang akan kita gunakan atau mengisi kolom rugi laba itu adalah saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ini mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Kalian pindahkan ke sini. Cukup memindahkan saja. Oke, setelah dipindahkan, kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit seperti ini. Nah, untuk rugi laba, kalau kita perhatikan, di sini saldo debit dan saldo kredit dia tidak seimbang atau tidak balance. Di sini cenderung saldo kredit lebih besar dari saldo debit. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kita ingat bahwa saldo normal atau saldo yang ada di sisi sebelah kredit itu adalah saldo pendapatan. Ya, jadi saldo-saldo yang ada di sisi sebelah kredit itu adalah saldo-saldo pendapatan. Seperti ini, yaitu seperti sales, kemudian freight collected, kemudian interest revenue dan late fees collected. Ini adalah semua total pendapatan. Nah, di sisi kredit ini menggambarkan adalah saldo pendapatan, sedangkan di sisi debit ini menggambarkan saldo beban. Sehingga kita simpulkan karena ini lebih besar kredit, berarti saldo pendapatan ini lebih besar dari saldo beban. Itu artinya karena lebih besar pendapatan, maka perusahaan bisa dikatakan mengalami laba. Nah, bagaimana cara mencari laba? Kita letakkan di sisi sebelah debit sini. Kita hitung saldo kredit ini dikurangi saldo debit atau saldo pendapatan dikurangi saldo beban, maka hasilnya didapat 560.880.398 rupiah. Inilah laba usaha dari UDS Prima ini. Oke, dari sini kita sudah tahu berapa nilai laba yang dapat oleh UDS Prima. Setelah itu bisa kita jumlahkan ke bawah, ini kita turunkan ke bawah sehingga total debit dan kredit setelah adanya selisih laba ini menjadi balance seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya yang terakhir untuk kolom neraca. Kalau bicara tentang neraca, berarti kita bicara tentang harta, utang, dan modal. Nah, akun-akun yang berhubungan dengan harta, hutang, dan modal itu adalah akun-akun mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode 3. Itu kalau kita bicara akun harta, utang, dan modal. Sehingga untuk mengisi kolom neraca, berarti kita tinggal memindahkan saja saldo-saldo yang ada di neraca saldo mulai dari kode 1 sampai dengan kode 3. Seperti ini. Ya, jadi kalau kolom rugi laba kita memindahkan saldo dari kode 4 sampai kode 9,
Maka untuk neraca itu kode akun 1 sampai dengan kode 3. Ya, berarti kesimpulannya untuk akun-akun yang kodenya dari 1 sampai 3 masuk ke kolom neraca, sedangkan untuk akun yang kodenya 4 sampai 9 masuk ke rugi laba. Seperti itu. Oke, sekarang kalian pindahkan saja ini saldo-saldo dan neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 1 sampai kode 3. Cukup kalian pindahkan ke sini. Yang debit kalian masukkan di sisi debit, yang kredit kalian masukkan di sisi kredit seperti ini. Oke ya. Jadi kredit pindahkan kredit, debit dimasukkan ke debit, kredit kalian pindahkan ke kredit ya, seperti ini. Ini semua selalu debit pindahkan ke sisi debit. Kredit masukkan ke kredit dan seterusnya seperti itu. Lalu kita jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Didapat di sini untuk debit dan kredit, ini ternyata saldo debit lebih besar dari saldo kredit. Debit berarti menggambarkan tentang harta. Berarti kalau kita simpulkan, ternyata saldo harta itu lebih besar dari jika utang plus modal itu dijumlahkan. Jadi utang plus modal totalnya adalah 1.064.000.000 sekian. Total harta 1.625.000.000 sekian. Jadi kondisi seperti ini menggambarkan saldo harta lebih besar dari utang dan modal. Lalu kemudian untuk mencari selisih harta, silakan dihitung total nilai saldo harta dikurangi dengan total saldo utang plus modal. Selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit untuk mengimbangi nilai utang plus modal. Sehingga jika kita jumlahkan ke bawah di sini, maka nilai debit dan kredit itu menjadi seimbang. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, selisih harta dengan selisih laba, ini ternyata jumlahnya sama. Tuh, 560.888.398. Itu artinya jika selisih laba dengan selisih harta kok sama, berarti bisa disimpulkan dalam proses penyusunan neraca lajur yang kalian lakukan ini sudah benar. Oke, saya rasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba nyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.